Selole. Se. Lupa diri. Se. La 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 la. Ya 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 ya. Se. Ya. He. Sa. Oke. Ya. Ini ada Mas Fitra bersama rekan ya. Ini kira-kira ada apa sebenarnya yang terjadi untuk manis yang ada di rumah. Yang pasti yang kita datangkan di sini pasti ada yang mesti kita bahas. Dan apa yang akan kita bahas perhatikan tayangan berikut ini. Ini. Lagi atau tidak akan tapi perlu diuji apakah skripsinya ini benar-benar karya dia atau tidak. Nah itu nanti pihak penyelidikan lah, kepolisian yang mempertanyakan permasalahan Selain laporkan tersebut. Barbie, laporkan siapa? Yang kedua saya juga minta kepada kampus ini sekali lagi, ya kan, kepada Universitas Acara. Nah ini biar jelas. Jadi biar terang benderang nanti yang berkapasitas menangani masalah ini adalah pihak kepolisian dan kampusnya sendiri. Seumpamanya kampusnya menyatakan maksudnya benar, beliau adalah mahasiswa aktif, mahasiswa yang sudah lulus. Nah perlu kita uji skripsinya juga. Oke. Spare. Ini ada lagi Mas Fitra ya. Ya, Ini Mas Ruben. melaporkan kasus mengenai Barbie. Iya. Ya ini kasus apa sih Mas sebenarnya? Yang pertama, ini kan saya selaku pengacara daripada ribuan emak-emak, kan begitu. Ini ada emak-emak, ada gerakan emak-emak tanpa batas, ada barisan emak-emak militan hadir di sini. Dan ini ada klien saya juga, Bu Eli Danetti dari barisan emak-emak militan, selaku advokat juga. Permasalahannya simpel saja, bahwasannya Barbie Kumalasari kan pernah menyatakan dirinya yang pertama sebagai advokat. Ya. Satu. Yang kedua, beliau sudah lulus kuliah. Dua. Yang ketiga, beliau mempunyai toko berlian. Dan yang keempat, memiliki ada bapak angkat dia, Mr. Puisi, gedung Mr. Puisi tersebut, kan begitu. Jadi emak-emak ini merasa risih, kan gitu, dengan pemberitaan-pemberitaan yang begitu bertolak belakang. Bertolak belakangnya di mana? Karena ada beberapa investigasi dari media yang menyatakan bahwasannya saudara Barbie Kumalasari ini diduga ya belum lulus kuliah dari statusnya Polabdikti, kan begitu. Nah, para klien saya ini datang ke kantor untuk meminta pengusutan terhadap permasalahan ini. Dalam hal kita ini kan seorang public figure. Ucapan kita ini adalah panutan bagi seluruh rakyat Indonesia karena ditonton oleh jutaan rakyat Indonesia. Maka karena memang dia sudah mengucapkan tersebut, masyarakat ingin membuktikan benar enggak dia, kan begitu. Seorang yang pertama seorang lulusan S1 dan seorang advokat. Nah, maka dari itu, dari teori pembuktian kemarin, kita klien saya ya Bu Eli Danetti selaku advokat juga telah melaporkan pada tanggal 11 Kamis tersebut melalui Dirkrim Polda Metro Jaya. Dalam artian di sini untuk menyelidiki yang pertama poinnya itu tentang kemahasiswaan saudari Barbie Kumalasari. Kan begitu? Iya. Nah, jadi di sini kenapa beliau ingin meminta kepada Dirkrim untuk menyelidiki agar perkara ini terang benderang. Karena apa? Ini saya perlihatkan di sini sudah ada beberapa cek daripada Polabdikti. Ini kan kalau kita mahasiswa, kalau kita memang lulusan sarjana ataupun sarjana apalah, baik ekonomi, hukum dan lain-lain ataupun S2, ini bisa kita cek melalui ijazah Ristek Dikti. Kan begitu. Nah, di sini bisa kita lihat dari dari webnya Polabdikti, dicek di sini bersama klien saya. Bahwasanya klien saya melihat di status di saat ini masih aktif. Jadi Aktif sebagai mahasiswi. Nah, dari status dari bukti Polabdikti ini, kan begitu. Dan yang kedua, saya sudah mendapatkan ijazah beliau ada kemarin di akun gosip sudah ditayangkan. Dan itu ada tulisan tangan kan itu ijazah tersebut. Dan itu kita cek nomor ijazah tersebut itu tidak ditemukan juga di Dikti. Di sini ini kan ini saya tulis nih universitasnya, nomor ijazahnya ini kan nomor ijazahnya dia tidak ditemukan. Hasilnya begini, data tidak ditemukan. Tapi kalau yang lain seperti ijazah beliau saya cek ada semua. Nah, makanya biar tidak membingungkan kan begitu. Ya.
klien mengambil keputusan untuk menindaklanjuti hal tersebut ke Polda Metro Jaya dalam Krim Karena apa, Mas Ruben? Karena kalau memang suatu ucapan atau tindakan itu harus ada pertanggungjawaban hukum, kan begitu. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, itu setiap perguruan tinggi itu harus mempunyai suatu attitude ataupun penetapan syarat seseorang itu menjadi seorang sarjana ataupun lulusan. Salah satunya yaitu skripsi. Nah, di dalam pasal 25 ayat 2 itu dikatakan Undang Nomor 20 tahun 2003, apabila skripsi seseorang itu mengandung unsur copy paste ataupun plagiat, itu bisa dicabut. Beli atau ya, minta dibeli. tolong orang. Bahkan itu gitu. ada ancaman pidananya loh. Diatur pada pasal Bang. 70. Iya. Nah, itu diatur pada pasal 70 Undang Nomor 20, itu ancaman pidananya 2 tahun penjara dan denda 200 juta. Nah, itu tajam nih, makanya saya bilang skripsinya klien saya meminta untuk diselidiki oleh pihak Polda Metro Jaya, diminta ditarik dulu. Tapi ini abang melaporkan pas setelah kasus ini ramai, apa dari sebelum pada ketangkap udah niat untuk melaporkan ini? Memang klien saya dari tanggal 10, sebelum itu kan mereka kan beritanya itu kan ketangkap tanggal 11 kan begitu. Tanggal 10 memang sudah dari tanggal 9 itu klien saya sudah datang ke kantor untuk mengusut ini. Nggak ada urusan dengan masalah penangkapan yang lain, tersangka. Akan tetapi ini kan asal muasalnya ini kan greget karena masalah ikan asin ini. The power of emak-emak kan begitu. Emak-emak ini merasa jadi mama yang ngadu. Iya, mama ini nggak datang. senang hati. Nggak senang Padahal mereka. saudara nggak kenal juga sebenarnya. Iya, saya nggak kenal. Mereka datang Enggak, ke saya. mama itu sama BRB sebenarnya nggak ada hubungannya juga. Nggak ada hubungan karena untung mak gue memang nggak repot ya di rumah kayak mak Iya. gue ya. Mak gue untung nggak Kan repot begitu. ya. Karena apa? Iya, Karena kan mereka Ma, juga bye-bye ya, Ma. Ya. Mm-mm. Mas Ipan, Iya, karena sayang. mereka menginginkan Heeh. ini harus istilahnya benar, Benar. teruji. Iya. Seorang public figure memberikan gambaran Contoh seorang yang pemimpin. baik. Contoh kayak yang baik. saya lulusan Mas Ipan SMA. luar biasa. Saya nggak pernah cerita kalau saya kuliah, saya SMA. Iya. SMA perguruan Cikini. Udah. Nggak pernah kuliah, Bu. Saya emang nggak pernah kuliah. Cek aja nggak ada. Saya cek gitu nggak ada. Saya emang nggak pernah kuliah, emang. Iya. Iya. Saya Karena juga satu Ya pepatah paling aja. kursus-kursus makeup di salon Bella, salon. Ya kalau itu mah biasa. Iya, kalau itu mah Itu kursus sama sertifikat, say. sertifikat, Iya, nggak apa-apa. kursus-kursus Tapi nggak ada aku ada masalah. tayangan lagi, Bang. Iya. Coba perhatikan tayangan berikut ini ya. Iya. Kalau pengacara kan ada kartu anggotanya tadi ada tuh di jangan nanti dibilang KW lagi. Tadi mana dompetnya? Itu harus dikeluarin juga mungkin kan banyak yang pada nggak tahu ya. Nanti disangkain lawyer ala-ala lagi ya kan. Nah ini Oh, ini dia. keaslian Kak- anggota lawyernya. Yes, ini aku Apa tuh tulisannya? dari organisasi Kongres Advokat Kongres Indonesia. Ini gelarku udah ADV, advokat. Jadi kan ada orang yang sekolah sarjana hukum aja, tapi belum dikasih gelar. Kalau aku udah ada gelarnya. Jadi udah Dan sebagai ini resmi pengacara. terdaftar seluruh Indonesia. Ya nggak kayak gitu. Saya punyanya kayak gini. Kok beda? Perhimpunan Advokat Indonesia. Perhimpunan. Kan begitu. Kalau yang tadi punya BRB apa? Itu saya kurang tahu tuh. Yang saya tahu cuma Pradi Perhimpunan Advokat Indonesia. Mungkin ada. Apa mungkin ada dua gitu? Ada Mas Bang? perhimpunan Tadi ada kali, baru dia Bang. ngomong bilang ADP Ya. kan dia. Nah itu Jadi dalam artian begini, ini kan karena ada klien saya di sini, beliau juga seorang advokat, mungkin bisa menyampaikan sepatah dua kata di sini. Silakan, Bu. Ya, kita sebenarnya ya Barbie, Mbak seorang perempuan yang cantik, bukan mencari sesuatu itu bukan harus menciptakan kebohongan untuk mengangkat stabilitas diri gitu. Apakah kebohongan lagi ngetren? Tapi bukan harus seperti ini buat semua jadi nggak enak. Contohnya yang kalau kebohongannya tentang harta segala macam kita nggak open, itu tentang profesi. Profesi avokat itu bukan gampang. Kita setelah sarjana, kita sekolah avokat lagi. Setelah aku sekolah avokat, magang 2 tahun, baru boleh beracara. Nah, dalam hal ini dia mengaku lagi sebagai avokat. Kita nggak lihat itu di mana organisasinya apa, avokat itu. Saya kebetulan pengurus di Pradi, Persatuan Avokat Indonesia gitu. Nah, untuk ini kita minta juga PEBI, apalagi kebohongan setelah ini, harta kekayaan semua. Orang kaya jarang bilang dia kaya. Orang hebat dia tidak akan bilang dirinya hebat. Yang mengakui dia hebat itu adalah orang lain. Yang ngakui kita kaya juga orang.
Nah, sedangkan Tuhan atau Allah aja tidak pernah bilang dia hebat atau kaya. Iya kan? Aduh, saya kaget nih. Jadi artinya ya kita sebagai seorang kaum ibu, jadilah seorang perempuan yang bermartabat dan punya kredibilitas, bukan harus dengan kebohongan. Betul, Mak? Oke. Banyak di sini ya. Jadi begini kan tentang status advokat. Yang pertama kan asal muasalnya beliau ini ingin menyelidiki tentang kemahasiswaan beliau. Kalau memang kemahasiswaan saudari Berbi Kumar ini bermasalah, tentunya kan advokatnya gugur juga. Karena dari asalnya sudah bermasalah. Kalau kan gitu. Nah, makanya kita minta makanya kita minta pertegas lagi oleh Polda Metro Jaya tentang status kemahasiswaan beliau. Karena apa? Karena di dikti saya lihat tidak terupdate kan Pak, begitu. tapi kalau ini kalau sampai ketahuan berbohong, memang ada sanksinya, Bang? Oh jelas, itu diatur pada pasal 27 dan pasal 28 Undang-Undang IT. Ada pasal jadul lagi, pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang kebohongan publik yang menjerat Ratna Sarumpait. Pasalnya kan begitu. Ibu Ratna Sarumpait divonis 2 tahun atas kebohongan. Itu kebohongan untuk diri sendiri loh. Ini kebohongan dengan hal-hal yang profesi. Di Indonesia ini mungkin penegak hukum itu ada 4, yaitu polisi, hakim, jaksa, dan pengacara. Mungkin yang 3 ini ada langsung gaji dari pemerintah. Pengacara ini mungkin jasa ya. Tapi walaupun bagaimana tidak kalah berusahanya kita menjadi seorang pengacara untuk membela, untuk apa, itu juga perlu pendidikan yang jelas. Dan kita magang dulu. Iya, ada prosesnya ya. Ada proses yang punya tahapan gitu. Oke. Dan ada BAS namanya, artinya surat pernah disumpah gitu. Oke. Nah, itu. Kalau untuk Bang Fitra sendiri, selama jadi pengacara ini kasus apa yang biasa pernah dipegang? Saya pernah tangani kasus makar. Apa? Kasus makar Egy Sujana, kasusnya Kiplan Jen, ya, dan kasus selebriti lainnya. Pernah kasus rumah tangga nggak? Kasus rumah tangga pernah. Pernah. Iya. Apa tuh Bang? Kayak apa contohnya? Rumah tangga, saya cuma sekali nangani kasus rumah tangga itu. Sebenarnya saya nggak mau nangani kasus cerai, kan begitu. Saya nangani kasus cerai ini yaitu di Medan, Sumatera Utara. Jangan trauma. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Saya lu calon aja nggak ada, mau gimana cerai? Oh jadi kasusnya gitu. Lebih ke konflik rumah tangga. Konflik rumah tangga pernah. Oke Bang, jadi Kenapa kita mau reka adegan nih Bang. Siap. Ya. Kita mau reka adegan. Boleh silakan masuk. Boleh silakan masuk. Rumah tangga siapa yang konflik, Oma? Lu ceritanya sama Ayu konflik setelah kemarin dijodoh. Gila, ya orang kawin aja belum udah dipikirin konfliknya. Nggak, Wah, stres nih. setelah kemarin dijodohkan dan hari ini memutuskan untuk berantem ya. Ya Allah, Yu, cinta kita gini banget sih, Yu. Lu duduk, Wen. Nggak mau. Kenapa? Kalau lu nggak mau duduk, gue yang duduk nih. Jadi kan ceritanya yang mutusin hakim. Iya. Lu yang mutusin Gue nih. pengacara aja. Ya lu sama lu. Udah gue duduk ya. Pak, daftar cerai. Ini mah kan udah di sidang. Oh, kirain mau daftar dulu. Belum daftar. Oh, udah di sidang? Iya. Ini Jadi pengacara- abang dari pengacaranya Igun. Ya, Ini ini pengacara Ayu. Yang bener Wen, jangan bikin malu Wen. Ini nggak, belum hari gini kan masih pelaporan. Ya kan, Iya, masih iya. mengajukan. Udah mau cerai Action. sampai deket-deket. Hah? Wen, lu mah bercanda sih. Action. Ini jadi siapa yang menggugat? Dia, Pak. Dia, Pak. Jadi siapa yang salah? Mah, ngomong dong, Mah. Jadi begini, Bang. Ya. Bagaimana ini? Klien saya ini Klien. saya ini merasa Lebih cepat ngomong, klien. klien Ya. Ya. klien saya ini merasa bahwa dia itu sudah merasa tidak cocok. Ah. Jadi bagaimana kalau kita putuskan mereka berpisah saja? Karena saya sudah bilang jangan berjuang, masih saja berjuang. Kalau dari pengacara suami gimana ini? Ya, kalau klien kami, bahwasanya majelis, klien kami ini tetap Belum, ini menginginkan masih pelapor, hubungannya. masih lapor. Ya, masih Belum lapor. sampai pengadilan belum? Ya. Saya pengennya baik-baik aja, Bang. Klien kami pengennya baik-baik Jangan lah, saja. jangan. Tidak bisa, Bang. Tidak Jangan bisa, Bang. baik-baik. Jangan Ini- baik-baik, jangan baik-baik. Ya, kok begitu? Tolong jangan dengarkan
kuasa daripada istrinya. Jangan dengarkan saya, Bang. Kenapa? Kuasa istrinya bisa menyesatkan. Bisa rusak hubungan rumah tangga. Klaim saya cuma pengen pisah secara baik-baik. Karena semua sudah diobrolin. Betul, Ibu Ayu? Iya, betul, betul. Dia kayaknya pengen pisah, Pak. Gimana ini? Jangan Sebenarnya hubungan itu harus tetap dijalin dan dijaga. Ya. Karena apa? Mau pisah yuk. Ini kan sebagai lawyer. Ya. Tugas Sebentar, lawyer bukan itu- lawyer dia, lawyer. Ah. Dia lawyer. Tugas pengacara itu yaitu Sebentar, mendamaikan Bang. para pihak. Sebentar, Bang. Jangan Ini membuat suatu keributan. istrinya pengen berdamai, tapi istrinya merasa sakit hati. Setiap tengah malam, suaminya pergi ke pinggir jalan. Bang, saya ini pikir, saya keberatan ya. Saya ini ke pinggir jalan, saya juga kerja ya, Bang. Hei, Saya tidak bilang apa. Saya juga nggak mau begini, Bang. Tolong hargai, bukan lagi ini masih laporan. Masih laporan. Sorry, berarti kesalahan dari suaminya. Betul. Kalau kayak Saya begitu, saya tidak terima. Ini bukan Saya tidak kesalahan terima, suaminya. saya pergi sama dia. Ini bukan kesalahan suaminya. jadi begini. Bapak juga harus tahu ya. Ya. Malam minggu, Ya. yang pakai dress warna ungu siapa? Saya. Nah, Oke, tidak bisa kita lanjutkan. Kita akan kembali selain saat ini tetap di Brownies. Obrolan manis. Oke, dan mungkin sebelum berpisah, kalau dari April sendiri ada yang mau disampaikan nggak? Aku sih cuma mau bilang buat kita semua kalau mau buat apa-apa itu dipikirkan dulu matang-matang karena semuanya pasti ada balasannya kalau kita salah-salah. Oke. Kalau dari Femi? Mungkin saya titip pesannya sama mantan suami saya, semoga bisa menjadi wanita yang terhormat untuk suami kamu dan menjadi ibu yang baik untuk anak-anak kamu. Iya, oke. Bang, ada yang Iya. Pesan saya, kebohongan mungkin akan menjadi suatu keberhasilan. Akan tetapi, kebohongan tidak akan memiliki masa depan. Oke. Terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu lagi besok di Brownies.